Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua. Hari ini kita sudah untuk yang pertama kalinya kita kuliah dasar-dasar manajemen gitu ya. Di saya untuk mahasiswa regulernya ini ada sekitar 11 orang ya, gitu ya. Kalau kelas malamnya banyak, ada 30-an kalau nggak salah. Baik teman-teman, semoga kita semua sehat. Sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya dulu ya. Kayaknya kita belum pernah bertemu juga. Nama saya Budi Siswanto. Ya, saya ngajar di IBM udah lama ya. Mungkin dari tahun 2017-2018 saya sudah mengajar di IBM di komunikasinya. Background saya sebenarnya saya praktisi gitu ya. Saya 20 tahun bekerja, 18 tahun diantaranya saya bekerja sebagai wartawan gitu ya. Saya pernah bekerja menjadi wartawan di grupnya Kompas Gramedia gitu ya. Lainnya saya pernah bekerja di konsultan media gitu ya. Jadi kalau ilmu komunikasi atau media ya secara praktis pengalaman saya banyak di situ ya. Jadi tidak hanya mengenai teori gitu. Malah lebih tahu pengalamannya dulu ketimbang teorinya gitu. Baik teman-teman, karena ini memang perkenalan untuk mata kuliahnya. Jadi ini baru dasar-dasarnya aja ya yang kita jadi hanya beberapa paparan, beberapa definisi dan pengantar gitu ya. Baik, saya mau share screen ya materi. Teman-teman nggak bisa download materinya ya? Belum bisa, Pak. Baik, nanti saya share di grup dulu ya. Yang penting teman-teman itu ya bisa itu dulu, bisa apa namanya? Saya jadi lupa. Presensi dulu, absen dulu itu yang utama ya. Sudah, Pak. Oh, sudah kalau presensi iya. Saya lihat baru 6 orang tuh masalahnya. Gitu ya. Jadi biar enak aja buat teman-teman untuk presensinya. Oke. Dan teman-teman, hari ini kita akan banyak berbicara mengenai pengertian manajemen, kepemimpinan dan peran manajemen dalam organisasi. Nah, sebenarnya kalau di mata kuliah ini saya sebenarnya mata kuliah ini banyak dikaitkan dengan manajemen ya. Tapi bisa mengaitkannya juga ada kepemimpinan di sini. Kenapa? Karena dalam manajemen pasti ada pemimpinnya gitu ya. Dan namanya manajemen kan berarti mengelola dalam organisasi. Nah, gitu ya. Kaitannya dengan itu teman-teman ya. Oke, lanjutnya pengertiannya sebentar. Ada 5 pokok bahasan yang kita bahas di sini. Pertama mengenai pengertian organisasi dan manajemen, lalu peranan dan proses manajemen, kemudian tipe dan tingkatan manajemen, lalu ada peranan dan keterampilan manajer, lalu fungsi manajemen. Kita yang pertama dulu ya, mengenai pengertian organisasi dan manajemen. Nah, kalau kita bicara organisasi teman-teman ya, ini dalam bukunya Communication in Organization, Everett M. Roger dia bilang apa? Organisasi adalah bentuk sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan bagian tugas. Kalau kita bicara organisasi adalah ini bicara suatu tempat atau yang di dalamnya ada sistemnya, yang kemudian di dalam organisasi itu ada tingkatan-tingkatan struktural ya, yang tingkatan itu sesuai dengan fungsi dan jabatannya dalam bekerja. Contohnya gini teman-teman, kalau kita kaitkan organisasi, kita kaitkan dengan perusahaan misalkan. Di perusahaan kan ada direktur utama, ada GM, general manager, ada manager, ada supervisor, ada karyawan biasa. Nah, mereka itu secara struktural ada itu. Tugas yang diberikan, tugas yang dikerjakan, hak dan kewajiban yang dipunyai itu berdasarkan tadi jenjang kepangkatannya. Pembagian tugasnya juga sesuai dengan jabatannya, gitu ya. Gitu ya, maksudnya di situ. Jadi sistemnya sudah berjalan seperti itu. Nah, organisasi muncul membutuhkan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Pastinya gitu ya, namanya organisasi atau perusahaan pasti ada tujuan yang
harus dicapai gitu ya. Kemudian tadi untuk mencapai itu ada pembagian peran gitu, berdasarkan struktur yang ada. Ada stratifikasinya dalam pembedaan, ada yang pembedaan. Maksudnya apa? Kan masing-masing orang harus mengerjakan tugasnya masing-masing ya. Ada bagian marketingnya, ada bagian promosinya, ada bagian PR-nya, ada bagian iklannya. Tidak semua orang mengerjakan semuanya hal yang sama, enggak. Biar fokus. Nah, intinya adalah organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang membentuk ikatan, kan, atau jalan untuk mencapai tujuan bersama dalam satu sistem tertentu. Gitu. Lalu apa yang disebut dengan manajemen? Kalau kita bicara manajemen, kita bicara mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita bisa bicara organisasi, kita bicara tentang sistemnya, kita bicara tentang tempatnya, kita bicara tentang kumpulan orangnya. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen, kita bicara bagaimana pengelolaannya di situ. Bagaimana perencanaan yang diatur, bagaimana pengawasan yang dilakukan. Tadi dengan begitu untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Sederhananya gitu ya. Jadi organisasi tempatnya, kalau bagaimana sistem dijalankan pengelolaannya lewat manajemen gitu. Nah, dalam manajemen ada pemimpin di sini. Nah, ini manajemen kepemimpinan mengkaji bagaimana seseorang menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk melakukan pengelolaan di situ. Ada kepemimpinan, ada pemimpin, dan ada pimpinan. Kalau kita bicara kepemimpinan, berarti kita bicara bagaimana gaya atau cara orang tersebut memimpin organisasi atau perusahaan. Kepemimpinan. Kalau kita bicara pemimpin, ya, kita bicara jabatannya, ya. Kita bicara pimpinan, kita bicara orangnya, ya. Pemimpin bagian apa, gitu ya. Pimpinan siapa orang, gitu ya. Jadi ini tiga saling bisa saling berkaitan. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagian terpenting dari ilmu manajemen adalah ketika memimpin atau ketika mengelola, kita perlu namanya ada seni, gitu ya. Nah, kenapa kita perlu di seni di situ? Lihat, ya. Penting dalam ilmu manajemen untuk memberi arahan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan. Karena yang kita hadapi adalah manusia, ya. Ketika kita menghadapi manusia, beda kan kalau kita robot sudah ada sistemnya ya kan, langsung diatur harus begini begitu begini begitu. Tapi kalau manusia enggak, gitu. Saya dengan siapa ya? Misalkan dengan Fatan gitu ya. Fatan misalkan punya karakter atau watak yang keras gitu ya. Berarti ketika saya harus menghadapi Fatan, saya harus menggunakan kata-kata yang mungkin lebih lunak, lebih lembut gitu ya. Karena kalau saya pakai kata-kata keras juga, saya dengan Fatan akan saling berbentrokan, tidak akan ketemu gitu misalkan. Atau misalnya ketika saya berbicara dengan Fatimah gitu ya. Kamu Fatimah panggilan Pak Zahra apa Fatimah panggilannya? Atau Siti? Halo Fatimah. Ya, misalnya dengan Fatimah. Saya misalkan Ya, Pak. panggilannya apa kamu? Ara. Kenapa? Ara. Ara. Telkom yang namanya Fatimah ada 2, Pak. Jadi yang satu dipanggil Fatimah, yang satu dipanggil Ara. Kamu dipanggil Ara? Iya. Oke. Ya, misalkan Ara gitu ya. Saya ketika harus berkomunikasi dengan Ara dalam memimpin gitu kan. Tadi kalau Fatan temperamen, mungkin kalau Ara orang yang mungkin sensitif orangnya gitu ya. Dia tidak bisa, kalau saya keras sedikit dia akan mundur gitu ya. Dia akan jadi apa ya? Jadi mungkin bisa trauma atau apa misalkan ya. Jadi jadi saya harus hati-hati menggunakan kata-kata yang saya gunakan. Jadi gitu. Seninya di situ gitu ya. Seni menjadi pemimpin tuh di situ ketika menghadapi orang lain. Kenapa? Tadi saya bilang semua orang tidak sama gitu yang kita hadapi. Nah, dalam proses manajemen juga nih, seorang pemimpin harus bisa apa nih? The right man on the right place. Menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya. Gitu. Dengan begitu pekerjaan yang dilakukan itu bisa menjadi lebih efektif dan lebih efisien gitu.
Nah, ini penting teman-teman, jangan sampai kita salah menempatkan orang tersebut gitu. Siapa misalkan Yurika gitu ya, dia ahli akuntansi sebenarnya ya, ahli hitung-hitungan gitu. Tapi dia ditempatkan di bagian TI, nggak pas kan? Gitu, nggak cocok sama yang keahlian yang dia miliki. Nah itu berbahaya. Bisa-bisa pekerjaan yang dilakukan tidak akan kelar, tidak akan selesai. Tapi kalau misalkan tadi Yurika tadi ditempatkan di bagian memang penghitungan segala macam, dia memang itu udah keahliannya, akan lebih mudah dikerjakan oleh dia. Gitu. The right man on the right place. Seorang pemimpin harus tahu, bisa membaca anak buahnya, punya keterampilan seperti apa. Kemudian ditempatkan di bagian apa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Lihat nih, seorang pemimpin juga ini harus tahu betul orang-orang yang dipilihnya. Tidak hanya misalkan dia terampil ahli dalam bidang sesuatu, tapi juga punya sifat loyal. Nah ini penting. Loyal kemudian mengerti apa yang menjadi kemauan dari pimpinannya atau pemimpinnya, gitu. Karena kalau misalkan dia tidak mau mengerti atau saya seorang direktur utama gitu ya, punya anak buah tadi manajer di bawah saya misalkan ya. Ketika saya memberikan arahan segala macam, dia harus mengerti apa yang saya maui gitu ya. Tidak salah tangkap, tidak salah arah gitu. Karena kalau misalnya berbeda pandangan, ya itu bisa nggak akan berjalan ke perusahaan atau organisasi tersebut gitu. Jadi dia harus tahu pemimpin. Nah, pemimpin yang memilih orang yang bisa yang membantu pekerjaannya, baik sekarang maupun yang akan datang ya. Oke, yang keduanya mengenai peranan dan proses manajemen, kita lihat ya. Ada 3 alasan mengapa manajemen itu dibutuhkan. Pertama, untuk menetapkan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pribadi maupun perusahaan. Tadi saya bilang, kalau bicara manajemen, kita berarti bicara bagaimana cara mengelola ini dengan baik. Karena tadi ada pengawasan di situ, ada pengkoordinasian di situ, gitu ya. Ada SOP-nya yang harus dijalankan, ya. Dengan begitu akan baik perusahaan. Manajemen juga membentuk keseimbangan antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kan ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek. Kalau kita bicara tujuan jangka panjang, biasanya kita akan bicara mengenai cita-cita dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Cita-citanya apa misalkan, gitu ya. Misalkan IBM gitu ya, cita-citanya panjangnya apa? Menjadi perguruan tinggi terkemuka di Asia Tenggara. Nah, itu. Nah, tujuan jangka pendeknya apa? Ada beberapa langkah yang dilakukan selama 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun bertahap. Jadi tujuan jangka pendek itu nanti akan berpengaruh pada tujuan jangka panjang. Manajemen juga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Tadi kayaknya dengan direct man on the right place. Kemudian ada sistem yang tepat gitu ya. Hingga ketika kita menjalankan itu, kita sudah tahu rule-nya, kita sudah tahu arahnya mau kemana gitu. Manajemen mengatur itu gitu ya. Kemudian aplikasi apa yang digunakan kaitannya dengan teknologi komunikasi ya gitu. Misalnya saat ini ya, mungkin zaman saya awal-awal bekerja dulu, kalau kita mau rapat di perusahaan gitu ya, rapat di kantor, itu harus semuanya orang datang ke kantor gitu ya untuk rapat gitu. Kalau sekarang untuk efisiensi dan efektivitas waktu nggak usah. Kayak gini nih, kita bisa pakai Zoom, kita bisa Google Meet, atau kalau orangnya sih kita bisa pakai video call lewat WA misalkan. Kita bisa gunakan itu. Ya, lanjut ya. Bagaimana proses manajemen? Membagi pekerjaan yang dilakukan, menetapkan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini pemberian tugas tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang dimilikinya gitu ya. Siapa nih? Noval misalkan ya. Noval sebagai manajer marketing. Yang diurusnya adalah dia memimpin bagian marketing itu, bagian penjualan. Tugas tanggung jawabnya di situ, tugasnya di situ gitu. Agak berbeda dengan Fatimah Zahra tadi ya. Sama-sama Fatimah, satu Fatimah Azhar, satu Fatimah Zahra ya. Ya.
Mirip. Ini dia biasa di bagian apa? Di bagian promosi. Ya diurusnya mempromosikan sebuah produk misalkan. Beda kan pekerjaannya. Tadi membagi pekerjaan sesuai dengan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Nah, jabatan tersebut yang kedua nih ya, itu harus diberi nama. Tadi saya ada manajer marketing, ada supervisor bagian produksi misalkan. Atau misalkan ada corporate secretary, ada direktur utama, itu kan nama-nama. Dan nama-nama itu berhubungan dengan tugas dan kewajiban yang dimilikinya, yang harus dilakukannya. Gitu. Ya, nama-nama itu ya. Untuk membedakan. Kalau namanya nggak berbeda susah gitu. Kayak sekarang nih ya, ada dosen, ada mahasiswa gitu kan dibedakan. Oh, kalau dosen mengajar, mahasiswa menerima pengajaran. Misalkan kayak gitu ya. Yang ketiga, membentuk sistem kekuasaan dan status formal. Jabatan-jabatan tertentu, kayak tadi saya bilang, ada manajer, ada supervisor, itu kan pimpinan ya. Kalau manajer, berarti membawai beberapa supervisor. Gitu ya. Jadi dia memimpin beberapa supervisor di banyak. Supervisor membawai beberapa karyawan. Bisa 10, bisa 50 yang di dalam pengelolaannya dia. Itu kekuasaan. Ada kemudian status formal. Berarti dia legalkan. Status formal apa? Ini dalam bentuk komunikasinya, berarti komunikasi formal. Ada mahasiswa yang tidak didengar. Suara saya terdengar nggak, teman-teman? Tadi sempat putus-putus, Pak. Oh gitu. Oh mungkin jaringan kali ya. Sekarang gimana? Sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, nanti kasih tahu aja ya. Si status formal, maksudnya apa? Dalam organisasi, komunikasi yang dijalankan, ini kalau kita bicara tentang status dan komunikasi formal ya, komunikasi yang dijalankan berdasarkan jabatan formal di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Misalnya gini, tadi saya bilang, jabatan itu misalkan paling tinggi ada direktur utama, lalu ada general manager, bawahnya ada manager, bawahnya manager ada supervisor, supervisor baru karyawan biasa gitu ya. Nah, dalam urusan pekerjaan, direktur utama akan berkomunikasi tentang pekerjaan, akan memberikan perintah segala macam ke bagian GM-nya, GM, general manager-nya. GM akan berbicara komunikasi dengan di bawahnya, manajernya. Manajer akan berkomunikasi dengan supervisor baru ke bagian yang paling bawahnya gitu ya, karyawan biasa. Begitu. Jadi tidak akan misalnya dalam urusan pekerjaan, direktur utama menyuruh langsung karyawan secara langsung yang bagian paling bawah. Enggak. Harus ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Itu namanya formal. Gitu ya. Itu dalam bidang pekerjaan ya. Kalau informalnya bisa aja, misalnya direktur utama sama karyawan paling bawah ngobrol bareng di kantin, makan bareng, ya itu nggak masalah. Itu beda urusannya ya. Tapi kalau masalah pekerjaan, melalui hierarki yang ada, sesuai jabatan-jabatan yang ada. Yang keempatnya, membentuk struktur organisasi. Komisi-komisi internal. Tadi, kaitan dengan tadi, jabatan-jabatan yang dimilikinya. Komunikasi internal. Berarti kalau komunikasi internal, oh ya, komunikasi dalam organisasi atau perusahaan terbagi dua. Ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Kalau kita bicara komunikasi internal, itu kebagi dua lagi. Ada komunikasi vertikal. Dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Misalnya apa? Dari saya karyawan biasa ke supervisor atasan saya. Ada supervisor ke bawahnya lagi gitu ya, bolak-balik. Kalau komunikasi horizontal itu saya bicara atau komunikasi dengan teman rekan sejawat saya yang sama jabatannya, sama-sama karyawan biasa atau sama-sama supervisor gitu ya, itu kayak begitu. Kalau komunikasi eksternal berarti kita komunikasi yang berhubungan dengan perusahaan tapi orang lain, seperti pemerintah daerah, wartawan segala macam gitu ya. Lalu ada ini saya agak meheng. Nah, bagaimana proses manajemen dalam penyelesaian masalah? Yang pasti ya kita harus tahu masalahnya dulu ya. Kalau kita nggak tahu masalahnya, ya bagaimana kita mau menyelesaikan masalah? Yang keduanya, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Ini masalahnya apa? Kemudian kita klasterkan, kita bagi, oh ini
ini kayaknya bisa diselesaikan nih dengan cara seperti ini. Kemudian pengumpulan data-data. Misalnya gini, ada masalah ketidakpuasan karyawan dalam perusahaan. Nah, dari pihak manajemen kemudian mengumpulkan data-data. Ini sebenarnya ketidakpuasannya di mana sih? Apa gajinya yang kurang? Apa makanannya yang tidak enak? Apa sistem pekerjaannya yang kurang manusiawi? Kayak gitu ya. Atau tingkat apa ya, kesejahteraannya tentang anak istri yang kurang, segala macam. Dikumpulkan data-datanya. Lalu yang bagian keempat, sesudah data-data dikumpulkan, disusun. Oh, mungkin masalahnya di sini nih ya. Dari di lapangan. Dibuat alternatif penyelesaiannya. Oke, kayaknya ini masalahnya ketidakpuasan karena gajinya kecil nih. Jadi kesejahteraannya kurang. Penyelesaian bagaimana? Wah, untuk memacu semangat karyawan misalkan mungkin kita adakan banyak lembur atau misalkan kita tambah gajinya, misalkan kayak begitu. Jadi ada banyak alternatif dulu, pilihan-pilihan bagaimana pilihan penyelesaiannya. Yang kelima, mengambil keputusan. Apa yang mau diambil? Kayaknya ini lebih cocok nih. Kayaknya kita tingkatin honor gajinya aja deh. Soalnya kayaknya pendapatan kita sudah lebih baik. Gitu ya. Yang keenamnya dilaksanakan pastinya ya keputusan tersebut. Hingga bisa memuaskan atau bisa menyelesaikan masalah yang ada. Gitu ya. Sederhananya gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, tipe dan tingkatan manajemen. Kita lihat. Ada yang namanya manajemen puncak. Berarti paling atas gitu ya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi gitu ya. Ya penamaannya beda-beda ya. Ada presiden direktur, dewan direksi, ada juga direktur utama, ada apa segala macam. Tinggal tergantung bentuk perusahaannya gitu ya. Kalau ada presiden direktur, direktur utama segala macam tuh, dewan direksi itu biasanya perusahaan-perusahaan yang memang sudah publik umum gitu ya, artinya ada pemegang sahamnya. Tapi kalau bisa perusahaan-perusahaan level keluarga ya nggak sama. Ada yang kayak gini, cuman biasanya level direktur aja atau apa gitu ya. Tergantung perusahaannya. Yang pasti kewajiban tugasnya sama, memegang posisi dalam manajemen puncak. Dia bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Baik, yang kedua, manajemen menengah. Nah, ini mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan ini. Jadi dia kemudian yang mencoba menerjemahkan apa yang dimaui oleh tadi pemegang kekuasaan tertinggi, gitu ya. Kepala departemen, kepala pengawas, gitu ya. Kayak gitu, menerjemahkan itu. Sehingga apa yang menjadi kemauan dari pihak paling atas, gitu, top manajemen tadi bisa terrealisasikan, bisa dimengetahui dia dan bisa dijalankan. Yang ketiga ada manajemen lini pertama. Ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan tim pelaksananya. Jadi kalau level 1 dan 2 ini lebih kepada level manajemen. Jadi satu ke manajer yang lain, manajemen yang lain. Nah, yang ketiganya dari manajemen yang paling bawah ini dia berhubungan dengan langsung orang-orang yang bekerja, misalkan supervisor bagian produksi, kepala seksi bagian periklanan, gitu ya. Jadi yang bersentuhan langsung. Dia tidak lagi berhubungan dengan masalah pengolahan lagi yang ini, karena dia sudah yang paling ini, gitu ya. Itu manajemen ini pertama. Nah, kalau kita bicara manajemen ya hanya tingkatan itu aja ya. Manajemen topnya, kemudian middle, kemudian manajemen lini pertama. Lalu yang keempat, kita bicara tentang peranan dan keterampilan manajer. Ya, kita lihat ya, seperti apa. Ada peran interpersonal. Kalau kita bicara interpersonal itu berarti kita bicara mengenai komunikasi secara pribadi, antar pribadi gitu. Berarti apa yang dikembangkan dari situ? Yang pertama ada figur bapak misalkan. Jadi simbol pemimpin itu kalau figur bapak seperti apa? Mengayomi sebagai pemimpin. Ya. Simbol pemimpin gitu kan. Jadi dia bisa menjadi kalau di kita tuh curhatannya gitu ya, ada apa bisa di sini. Harus bisa seperti itu sebagai seorang pemimpin.
Ini seorang pemimpinan. Kemudian juga bisa menjadi seorang pimpinan. Berarti dia bertanggung jawab terhadap bawahannya, bisa memotivasi, mengisi posisi kosong, melatih dan tugas-tugas terkait. Pimpinan kan gitu, bertanggung jawab terhadap semuanya. Terutama motivasi. Ada misalkan anak buahnya yang nggak bersemangat, ditanya kenapa, gitu ya. Jadikan solusinya, kayak gitu. Lalu ada sebagai penghubung. Jadi yang menghubungkan antara pihak luar dan pihak dalam. Kan dalam organisasi atau perusahaan kan kita tidak bisa menghindarkan dari pihak luar juga yang berkaitan dengan kita. Gitu. Dulu teman-teman di misalkan organisasi di rumah lah, Karang Taruna, kan pasti dia juga tidak hanya di dalam aja kan hubungannya, tapi juga pihak-pihak luar. Yang kedua, peran informasional. Nah, namanya informasional berarti harus bisa menjadi penyebar informasi atau juru bicara ya. Tugasnya apa? Memantau atau memonitor. Ini manajer selalu aktif informasi yang bermanfaat untuk organisasi. Memantau. Apa yang dibutuhkan di luar sana apa sih gitu ya? Yang bagaimana biar organisasi kita atau perusahaan kita tetap adaptif terhadap perubahan yang ada. Tadi misalnya gini. Dalam hal pola komunikasi, dengan kemajuan teknologi komunikasi kita kan bisa menggunakan berbagai macam sosial media untuk berkomunikasi lebih mudah ketimbang harus datang ke kantor misalkan, biar lebih cepat pengiriman data segala macam bisa lewat email gitu ya. Jadi tidak harus datang ke kantor yang membutuhkan waktu lama. Memantau monitor. Jadi apa yang ada di masyarakat yang disukai segala macam juga kayak begitu. Kemudian juga bisa masalah monitor misal mengenai produk ya. Produk-produk apa yang mungkin tren di pasaran gitu ya. Misalkan ini teman-teman perusahaan makanan. Wah, berarti kayaknya makanan-makanan yang pedas nih yang menjadi banyak diminati. Akan banyak produksi makanan seperti itu. Yang keduanya penyebar atau mendistribusikan informasi kepada pihak lain ya, ke bawahannya, ke pihak eksternal juga. Juru bicara pihak luar gitu ya. Sebagai penyambung lidah antara manajemen dan kliennya, customer-nya ya. Yang ketiga sebagai pengambil keputusan. Apa yang harus terbaik diputuskan gitu ya. Baik mengenai bagaimana cara membuat produk baru, diversifikasi produk sebagai menyelesaikan masalah bila ada gangguan-gangguan, mengalokasikan sumber daya yang sesuai SDM-nya yang dibutuhkan, kemudian melakukan negosiasi dengan pihak-pihak lain. Ini juga penting. Harus seperti itu ya, seorang manajer. Manajer di sini sebagai pimpinan ya, gitu ya, maksudnya di sini. Fungsinya apa kalau manajemen? Yang pertama sebagai perencana, planning. Dia membuat rencana. Kita mau ngapain nih? Tujuan kita apa nih perusahaan ini? Strateginya seperti apa? Gitu. Lalu mengorganisasi, pemberian tugas, sumber pengalokasi seperti apa? Kalau ada rencana ini mengorganisasi masalah tadi, pembagian tugas di sini. Gitu ya. Apalagi memimpin tadi, kita sudah tadi bicarakan tadi. Yang utama adalah bagaimana menumbuhkan semangat para karyawan agar ketika bekerja dia bisa tahu apa yang dia kerjakan dan tetap semangat. Dengan begitu tujuan karyawan, tujuan perusahaan bisa terpenuhi di situ. Lalu ada proses pengawasan, pengendalian kontrol gitu. Jadi mengukur membandingkan antara rencana yang dibuat dengan bagaimana hasil yang dilakukan. Evaluasinya seperti apa gitu ya teman-teman. Penting nih. Wah, kayaknya itu aja teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau ada hal yang ditanyakan dari materi kita pada siang hari ini. Sebelum teman-teman ada yang bertanya, saya minta teman-teman itu dulu ya, tampilkan lagi wajahnya on cam ya. Mau saya bikin screenshot sebagai bukti perkuliahan kita pada siang hari ini. Silakan yang bisa ditampilkan. Silakan yang lainnya. Patan, Yurika, Ara mana? Ara sama Fatimah. Iya Pak, bentar Pak. Belum pakai kerudung ya? Pedro Iya, Pak. udah. Felicia. Mana yang lainnya nih? Ini yang ada namanya siapa nih?
Udah semuanya? Belum ya? Aduh, 1, 2, 3. Oke, Brida. Ini Naja, ini nggak ada namanya siapa nih? Ya sudah, sambil screenshot dulu ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Saya ambil sekali lagi ya. Naja kayaknya baru bangun tidur Naja ya. Oke, saya ambil sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ini lengkap nih. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan pada materi kita pada siang hari ini? Oh ya teman-teman, jangan lupa nanti tetap dicoba ya e-learningnya ya. Jadi kalau ada tugas nanti bisa dikerjakan. Yang penting absensinya dulu di situ di e-learningnya ya. Kalaupun nanti tugasnya sama materinya belum bisa di-download. Nanti materi saya akan share di sini aja deh ya, di WA group aja ya. Kalau misalkan nanti e-learningnya bermasalah, gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau tanyakan dari sini? Ya sudah, nggak ada nih. Izin bertanya, Pak. Silakan Novel. Nama Novel. Mungkin ini saya bertanyanya di luar forum dalam pembahasan Bapak ya. Nggak apa-apa. Ingin menanyakan, jadi bagaimana caranya kita menghandle suatu marketing atau pemasaran dalam manajemen agar terlihat mudah gitu, Pak. Itu banyak faktor ya. Ini kan kamu bicara mengenai kalau ada hambatan-hambatan atau ada masalah ya. Itu banyak faktor. Bicara mengenai pengalaman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada misalkan orang baru lah di dalam manajemen gitu ya, teman-teman jadi pemimpin, jangan sama-sama bertanya kepada orang yang lebih senior karena dia pengalaman lebih banyak. Yang kedua, banyak referensi-referensi yang teman-teman dapatkan untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Yang ketiga, ini harus teman-teman menggali potensi diri gitu ya. Artinya kita mau belajar ke yang lain, mencontoh-contoh ke yang lainnya gitu ya. Ini kalau ada masalahnya teman-teman bahasa, dan itu mencari referensinya banyak ya. Kita bisa googling ini kalau ada masalah ini penyelesaian bagaimana, bisa aja. Jadi selain minta pendapat orang yang lebih senior, kemudian pola pikir kita tadi ya gitu ya, diasah. Kemudian kalau saya sih kaitannya dengan kalau ada masalah-masalah dalam pengelolaan itu, kita banyak masalahnya kebanyakan di orangnya gitu ya. Nah, bagaimana kita kemudian menghandle orangnya biar bisa melakukan hal yang kita maui gitu. Biasanya lebih kepada itu sih gitu ya. Dan agak susah juga saya menggambarkan semuanya. Kenapa? Karena masalah dalam manajemen itu sifatnya subjektif, berbeda-beda, tidak semuanya sama gitu ya. Penyelesaiannya pun berbeda gitu. Tapi dari semuanya yang saya lihat ya, yang saya pernah pengalaman saya juga adalah di proses orangnya yang kita kita touch, kita sentuh, kita perbaiki itu bisa gitu ya. Karena sehebat apapun sistem, kalau orangnya mungkin tidak punya kapabilitas, tidak baik gitu ya, itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Itu sih Novel, pengalaman saya ya. Makasih ya, Pak. Ya, semoga tambah bingung. Nggak, kalau tambah bingung kan nanti nanya lagi gitu ya. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kita minggu depan sudah mulai tatap muka ya. Kita bertemu di kampus ya. Karena kan masa ini kan masih masa ini ya, masa
ya tidak semuanya tatap muka gitu ya. Jadi kita masih seling ada online, ada tatap muka. Berarti minggu depan kita sudah mulai tatap muka ya. Ya, semoga teman-teman bisa hadir semua dan sehat. Mukanya kampus mana, Pak? Apa? Tetap mukanya di kampus B apa kampus A? Kalau di komunikasi di kampus A. Jadi komunikasi dan komputer itu di kampus A. Kalau yang ekonomi kayak manajemen, ekonomi Islam segala macam itu ada di kampus B. Ya. Jadi kita di kampus A. Gitu. Memang pembagiannya begitu. Mau di kampus B. Nggak apa-apa, nanti saya pilihkan kelas desain kalau mau. Tadi Tapi sih Pak, dari informasi Pak dosen, Hah? informasi Pak rektor, Rosa, katanya kita itu di di kampus B. Lalu teman-teman di prodinya apa? Manajemen ya? Ilmu Enggak, kita komunikasi. Kalau komunikasi di itu dong, di gedung A. Tadi Gitu. Pak rektornya bilang di kampus B. mungkin karena ini kali ya Pak, karena kan minggu Karena depan mungkin- baru TK doang yang offline, yang FEB-nya masih online, mungkin sementara dipakai sama FTK dulu kali ya Pak. Nanti saya tanyakan lagi ya. Yang saya tahu sih FTK itu udah di kampus A, kemudian FEB itu udah di kampus B. Lagi pula kalau di kampus B itu FEB itu fasilitasnya belum Ada ya? deh. Karena itu kan baru. Itu peresmiannya aja baru tanggal 15 Oktober kalau nggak salah. Peresmian gedung-gedungnya ya. Betul. Jadi mungkin masih banyak hal-hal yang saya pikir masih di gedung lama deh. Karena kan kalau dalam ruang kelas harus disiapkan ada proyektor, ada segala macam, itu kayaknya kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu kalau nanti sudah siap. Nanti ini aja ya, saya tanyakan ke bagian prodinya, apa di kampus sana atau di kampus A gitu ya. Kalau feeling saya sih di kampus A ya.